Halo, selamat pagi. Nama saya Anggreni Rinda Fakudila, mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Kimia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau mempraktikkan bagaimana untuk menggunakan aplikasi ChemLab, di mana aplikasi ini adalah suatu aplikasi baru yang digunakan untuk melakukan praktikum-praktikum sederhana yang biasanya itu kita lakukan dalam laboratorium. Nah, caranya itu cukup mudah, langsung saja kita mulai. Cara yang pertama itu kita cukup mengklik bagian pojok kiri atas, yaitu menu new. Selanjutnya kita akan dimunculkan sekitar 7 praktikum yang disiapkan oleh aplikasi ini. Nah, di sini saya akan mempraktikkan praktikum yang terakhir, yaitu Specific Heat Lab. Selanjutnya kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul, ini adalah menu introduction, yaitu pengetahuan awal mengenai praktikum yang akan kita lakukan. Selanjutnya kita ke menu prosedur. Nah, kalau menu prosedur ini merupakan step by step yang harus kita lakukan selama praktikum ini berlangsung. Kemudian ada juga menu observation. Menu observation ini adalah menu untuk menulis apa yang kita dapatkan selama praktikum. Kita ke menu prosedur dulu, akan kita mulai praktikumnya saja. Yang pertama itu kita lihat pada step 1. Step 1 itu kita diminta untuk menyiapkan sampel logam dalam test tube. Nah, test tube itu kan tabung reaksi. Jadi langkah pertama itu cukup mudah, cukup kita arahkan kursor ke bagian yang kosong, kita klik kanan, lalu kita pilih yang ada tulisan test tube-nya. Nah, di sini sudah muncul. Bisa juga kita langsung klik tools bagian atas, test tube-nya akan muncul. Kemudian bisa juga kita pilih menu equipment, kemudian pilih test tube. Maka akan muncul juga. Di sini saya pisahkan dulu. Nah, kita fokus ke yang ini dulu. Test tube-nya ini kemudian kita diminta untuk menambahkan 100 gram Fe. Itu caranya kita aktifkan test tube hingga muncul garis putus-putus di sekeliling test tube. Kemudian kita arahkan kursor ke test tube, lalu klik kanan, pilih chemical, lalu kita pilih yang ada tulisan Fe. Kemudian kita masukkan volumenya, itu kan yang diminta 100 gram, jadi kita pilih 100. Kemudian ini satuannya sudah gram, jadi kita klik OK. Nah, di sini bisa dilihat perbedaannya, di mana di sini sudah terdapat logam dari Fe. Nah, kemudian kita diminta untuk mengukur temperatur dari Fe ini. Nah, itu caranya cukup mudah, cukup kita aktifkan Fe-nya, kemudian kita klik temperatur di bagian atas sini. Bisa juga kita klik kanan pada logamnya, kemudian pilih yang termometer. Bisa juga kita pilih equipment, kemudian kita pilih yang ada tulisan termometer. Nah, di sini suhunya itu 20 derajat Celcius, langsung saja kita catat pada menu observation. Suhunya itu 20 derajat Celcius. Selanjutnya kita kembali ke prosedur, di mana prosedur yang kedua kita diminta untuk menyiapkan gelas beker berukuran 250 ml, kemudian ditambahkan 150 ml air pada temperatur ruangan. Nah, itu caranya cukup mudah, cukup kita klik kanan, kemudian kita pilih beker, lalu kita pilih yang 250 ml beker. Bisa juga kita klik equipment, lalu kita pilih yang tulisan beker yang paling atas, kemudian kita pilih yang 250 ml beker. Selanjutnya kita diminta untuk menambahkan 150 ml air pada temperatur ruangan ke dalam beker. Caranya itu kita aktifkan dulu beker, selalu mengaktifkan dulu ya. Kemudian kita klik kanan, kita pilih water, kemudian kita pilih volumenya, itu kan tadi yang diminta 150. Lalu kita pilih yang room temperatur 20 derajat Celcius, lalu kita klik OK. Bisa juga kita tinggal mengklik ini saja, kemudian kita add water. Nah, selanjutnya itu kita diminta untuk paste test tube within beker, letakkan test tube ini atau tabung reaksi ini ke dalam beker. Nah, itu caranya kita cukup memblok saja, kemudian kita arahkan kursor ke kanan, kemudian kita klik combine. Bisa juga kita remove dulu. Untuk remove-nya kita blok dulu, pisahkan dulu. Bisa juga kita blok seperti ini, kemudian kita pilih arrange, kemudian kita combine. Nah, selanjutnya setelah itu kita diminta untuk memanaskan sampai suhunya itu 100 derajat Celcius. Itu caranya kita cukup tekan tools Bunsen burner di atas, kemudian kita arahkan seperti ini sambil dipanaskan. Nah, sambil menunggu, di sini bisa dilihat suhunya mulai naik, tadi 20, sekarang 21 derajat Celcius. Nah, sambil menunggu ini kita baca-baca dulu prosedurnya, di mana step yang ketiga itu kita diminta untuk menyiapkan kalorimeter, kemudian ditambahkan 100 ml air pada temperatur ruangan, yaitu 20 derajat Celcius. Kemudian kita diminta untuk
remove test tube, itu diminta untuk memisahkan antara test tube dan bekernya. Kemudian kita diminta untuk menuangkan logam yang ada dalam test tube ini ke dalam termometer yang sudah berisi air, lalu kita diminta untuk tutup dan mengukur suhunya. Nah, kemudian ada juga step 4, di mana step 4 ini kita diminta untuk mengulangi step 1 sampai 3 untuk logam-logam lainnya, kemudian catat temperaturnya. Nah, ini pada step yang keempat ini ulangi langkah 1 sampai 3 pada logam lainnya. Yang tadi saya lihat itu, kita lihat dulu ada berapa logam. Chemical di sini, all chemical. Logam lainnya itu masih ada 2 logam lagi. Jadi untuk mempersingkat waktu kita langsung buat saja dengan langkah yang sama supaya pemanasannya itu bersama-sama dan cepat selesai. Nah, ini saya beri label dulu nanti, ini juga. Nah, inilah kita langsung saja mulai dari step 1 lagi. Dimana kita ya langsung pilih chemical. Kita pilih logam yang kedua, yaitu logam Cu. Nah, selanjutnya masukkan gramnya itu 100 gram. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya ini kita beri label dulu supaya jangan tertukar. Yang ini tadi labelnya ini Cu. Oke, kemudian yang ini kita langsung klik chemical, aktifkan klik chemical, lalu kita pilih logam yang ketiga yaitu logam aluminium. Kita masukkan gramnya itu 100 gram. 100 gram lalu klik OK. Selanjutnya kita beri label. Labelnya itu aluminium Al. Nah, kemudian kita siapkan lagi gelas bekernya dengan cara klik kanan saja supaya mempermudah. Nah, pilih yang 250 ml beker, kemudian klik kanan lagi, pilih yang 250 ml beker lagi. Nah, kita arahkan masing-masing ke sini. Kita minta untuk menambahkan air 150 ml. Langsung pilih water, ubah volumenya menjadi 150 ml. Ini sudah temperatur ruangan, kita klik OK. Selanjutnya yang ini juga sama, kita lakukan hal yang sama. 150 ml lalu klik OK. Selanjutnya kita combine keduanya. Saya dekatkan dulu supaya mengcombine-nya gampang. Combine. Sebelum combine kita harus menambahkan, kita remove dulu. Cara remove-nya seperti itu. Nah, untuk mendidihkannya bersama-sama, pertama kita ukur dulu suhu dalam logam ini, suhu awal logam ini. Kita langsung klik ini biar lebih mudah. Suhunya 20 derajat, kita langsung ubah di sini. Yang pertama itu logam Fe. Saya langsung copy saja seperti ini. Yang kedua itu logam Cu. Nah, yang ketiga itu logam aluminium. Nah, ini suhunya ini 20, tadi 20 tidak usah diganti. Ini hapus dulu. Ini kita ke prosedur lagi. Kita combine keduanya. Kemudian kita klik combine. Selanjutnya kita panaskan dengan Brasserie burner. Tunggu sampai suhunya 100 derajat Celcius. Ini kita combine dulu. Arahkan ke sini biar lebih rapi sedikit. Kemudian kita klik yang ini. Kita panaskan lagi. Oh, yang ini kita belum taruh termometernya, kita remove dulu. Nah, selanjutnya kita taruh termometernya. Di sini harusnya 21 karena tadi saya sudah melakukan ini, jadi yang ini harusnya tadi 21 karena tadi kita panaskan sebelum taruh termometer. Jadi saya langsung, soalnya itu kan semuanya 20. Lalu kita combine lagi, panaskan lagi. Tunggu sampai suhunya itu naik. Nah, sambil menunggu suhunya naik ini, kita langsung menyiapkan kalorimeter yang diisi oleh 100 ml air saja supaya lebih
mempersingkat waktu. Caranya kita klik kanan, kita pilih yang tulisannya kalorimeter, ini paling bawah. Nah seperti ini, lalu kita siapkan 3 supaya mempercepat. Seperti itu. Bisa juga kita tinggal klik pada equipment, kemudian pilih yang tulisannya itu kalorimeter di sini. Nah kemudian kita masukkan langsung airnya itu 100 ml. Pilih water, kemudian kita masukkan 100 ml. Kita klik OK. Di sini sudah masukkan air, kemudian yang ini lagi water, kemudian 100 ml. Kita klik OK. Yang ini juga water 100 ml, kemudian klik OK. Nah di sini ketiganya sudah diisi oleh air. Jadi sekarang cukup kita tunggu saja sampai suhunya ini mencapai 100 derajat Celcius. Nah bisa dilihat di sini logam yang Fe ini sudah mencapai 99 derajat Celcius. Sedikit lagi untuk sampai 100 derajat Celcius. Kita tunggu saja sampai mencapai 100 derajat Celcius. Nah ini sudah mencapai 100 derajat Celcius, kita langsung pisahkan. Kemudian kita diminta untuk langsung remove, langsung blok lalu remove. Nah selanjutnya ini dipisahkan dulu. Yang ini kita diminta untuk menuangkan, posisikan seperti ini, lalu klik aktifkan, lalu pilih yang menu tuangkan atau pour di sini. Nah setelah dituangkan, kita langsung aktifkan kalorimeternya, kemudian pilih yang tulisan termometer untuk menutup dan mengukur suhu. Nah suhu akhirnya itu 28 derajat Celcius, nanti akan kita catat. Yang ini sedikit lagi sudah ini tadi logam Fe, yang ini Cu, yang ini Al. Ini sudah mencapai 100 derajat Celcius, kita langsung pisahkan. Remove. Lalu kita arahkan seperti ini dan kemudian kita tuangkan. Selanjutnya aktifkan kalorimeter, lalu pilih termometer. Nah suhu akhirnya itu 27. Yang ini kita tunggu saja. Yang ini sudah bisa kita hapus. Lagi sedikit lagi. Ini dari Fe, yang ini Cu, yang ini Al. Nah sudah mencapai 100 derajat Celcius. Kita langsung cepat-cepat untuk meremove. Lalu ini arahkan seperti ini, kemudian kita aktifkan lalu tuangkan. Seperti itu. Setelah selesai dituangkan, aktifkan kalorimeter, lalu pilih di sini untuk mengukur suhu. Nah suhu yang didapatkan itu ada 34 derajat Celcius. Ini bisa kita hapus, langsung di blok saja, di blok lalu langsung di cut. Nah selanjutnya kita akan mencatat hasil dari yang kita lakukan di menu observation. Oke, suhu awal final temperatur dari ini kan tadi 100 derajat temperatur logamnya itu. Kemudian ini pada kalorimeter itu pertama kan 20 derajat Celcius. Kemudian teori finalnya ini untuk logam Fe. Yang ini untuk logam Fe, ini suhu akhirnya itu 28 derajat Celcius. 8 derajat Celcius. Kemudian yang ini juga tadi kita masukkan pada saat logam itu bersuhu 100 derajat Celcius pada termometer dengan suhu 20 derajat Celcius, dan volume akhirnya itu ini 27 derajat Celcius. Kita langsung ketik saja. Yang ini juga sama pada suhu 100. Kemudian kalorimeternya ini kan tadi 20, semuanya 20 derajat Celcius. Ini 34 derajat Celcius untuk aluminium. Nah selanjutnya kita diminta untuk menghitung kalor pada logam. Nah itu caranya, ini rumusnya sudah saya tuliskan seperti ini rumusnya. M1 ini adalah mewakili logam pada bagian sebelah kiri, yang sebelah kanan ini adalah air. Nah dimana ini adalah kita hitung dulu yang logam Fe. Di
100 derajat Celcius ini kita kurangi dengan, ini kan logam Fe, jadi di sini kan kita kurangi dengan suhu campuran. Nah, suhu campuran ini kan yang pada termometer ini, pada kalorimeter ini yaitu 28 derajat Celcius. Kita langsung kurangi dengan 28 derajat Celcius. Selanjutnya yang ini kan juga 28, jadi kita kurangi dengan 28 derajat Celcius. Berbeda dengan air, yang ini kita isi T2 nya dulu atau 28 derajat Celcius nya dulu, kemudian dikurangi dengan suhu awal yaitu 20. Selanjutnya tinggal kita kali saja, yang ini 100 dikurang dengan 28 jadi tinggal 72. Yang ini 72, kemudian kita kali dengan 100 lagi, lalu dikali lagi dengan C1. Nah, C1 kan belum diketahui atau yang dicari, jadi kita kalikan dulu, jadi hasilnya itu 7200. Kemudian yang ini kita kali dengan, ini kan 28 kurang 20 sisa 8. Jadi ini kan 720, kita tulis dulu di sini, bukan 720, 7200 C1 7200 C1, kemudian sama dengan yang di bagian sini kan jadinya 800. Nah, selanjutnya itu kita ke bagian bawah, C1 itu sama dengan 800 dibagi 7200. 800 dibagi 7200 itu sama dengan 0,1. Ini C1 atau C logamnya, kita langsung saja tulis C logam. C logamnya itu 0,1 logam Fe. Selanjutnya untuk aluminium dan Cu itu kita gunakan rumus yang sama, dimana aluminium itu kan suhu akhirnya itu 27, jadi itu langsung kurangi saja dengan rumus yang sama, yaitu 100 dikurang dengan 27 sama dengan 73, kemudian dikali dengan masanya itu, yang pertama itu 100 gram, jadi 7300. Ingat saja Cu nya itu kan 7300. Selanjutnya itu yang bagian airnya itu 27 dikurangi 20 jadi 7, jadi 700. Tunggu, yang ini 700. Nah, jadi semuanya itu 700 dibagi dengan 7300, jadi hasilnya itu 0,095 kalorinya. Kalau Al itu kita kurangi dengan suhunya itu, yang pertama 100 itu kita kurangi dengan 34, suhu akhirnya 66, kemudian dikali dengan gram dari Al itu, yang pertama itu 100 gram, yang dapatnya itu 6600. Kemudian massa airnya itu dari 34 dikurangi dengan 20 sama dengan 14 dikali dengan 100, 1400. Jadi nanti 6600 dibagi dengan 1400 sama dengan 4,71. Kita ulangi. Nah, pada logam Al ini kita ulangi perhitungannya, dimana perhitungan itu tadi yang didapat pada logam itu kan 34 derajat Celcius, jadi nanti didapat 34 derajat Celcius itu 66 dikali 100 jadi 6600. Kemudian nanti yang pada bagian air ini kan 34 nanti dikurangi dengan suhu awal yaitu 20, jadi hasilnya 14, kemudian dikali 100 jadi 1400. Jadi nanti hasilnya itu 1400 dibagi 6400, jadi kalornya itu 0,2 kalor. Nah, ini adalah kemudian yang berikutnya itu kita diminta untuk menghitung berat dari masing-masing logam. Itu caranya cukup kita klik 2 kali pada bagian kalorimeter. Nah, di sini dikatakan bahwa logam Fe ini seberat 100 gram. Kemudian yang ini 100 gram juga. Lalu logam Al juga 100 gram. Jadi bisa kita tuliskan bahwa semua logamnya itu mempunyai berat masing-masing 100 gram.
Nah, demikian praktikum yang percobaan yang saya lakukan dengan aplikasi CamLab ini. Semoga dapat berguna bagi yang menonton. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.